Halo gengs, selamat siang, panas banget guys. Ada yang punya anak cowok nggak di sini guys? Ron SMP kelas 1 lagi ini ya, kelas 1 tuh lagi masa dulu waktu awal-awal kecil, masa romantika, masih bisa diajak ngobrol gitu ya. SMP dia punya dunia sendiri ya gengs. Buat kita bapak-bapak yang dicap sebagai bapak-bapak posesif tuh kayak, wah anak kita udah nggak mau deket sama kita lagi ya gitu. Curhat dikit ya sembari, ada nggak sih di sini ada yang udah punya anak belum? Apa masih Gen Z semua jangan-jangan ya? Sedih nggak kalian di posisi itu? Saya sih kayak merasa, duh sedih ya gitu sih. Anyway, ya curhat sedikit ya. Berusaha menjadi teman yang baik tapi dianya kayaknya lagi asik sama geng ya geng. Oke lah, kita akan ngobrol komasti aja ya. Rantingnya juga kayaknya lagi nggak mood juga bikin konten-konten gitu. Jadi kita coba mulai menata asik sendiri lagi. Oh dulu waktu kecil asik sama ranting, dia mainin biji kopi pakai dump trucknya dia, ikut nge-green. Oke, saya akan ngobrolin Komasti. Kata beberapa orang yang mungkin udah merosting Komasti, dia bilang bisa dieksplor lebih jauh katanya ya. Oke, saya akan brew batch 2, batch 1, karena batch 2 nya memang buat espresso roast, batch 1 buat filter kalau kalian. Tapi sekali lagi di kopi-kopi ala-ala sebenarnya nggak ada konsep filter dan espresso dan lain-lainnya. Selama enak untuk diapain, diapain aja enak. Kopi enak, bisa diapain aja. Nah, okay. Saya nggak suka bin-bin yang sense-nya pel. Saya akan bikin 13 gram, satu ice, satu black only. Tuh. Kita akan cek ini udah berapa hari resting ya, 2 minggu lah ya, seminggu ya. Kita obrolin setelah seminggu resting kayak apa. Beberapa kali saya brew di Sunter, kayaknya ya something yang nggak terlalu goks. Itu pertama kali nyobain bin ngerosting abisinya kayak wow gitu ya, walaupun beda metode proses. Komasti itu komposit Andung Sari 3. Saya ingetin, saya reminder aja. Andung Sari itu Katimor ya. Katimor, apalagi nama lainnya Ateng, apalagi nama lainnya Aceh,
Gayo, Segara Rutang, gosipnya juga masih satu turunan Katimor. Kalau Kopiol katanya dari tim-tim. Kopiol dari mutasi dari tim-tim di Bali. Kalau Cobra, Kolombia, Brazil, nah tapi nggak tahu juga kontennya apa ya. Maksudnya kenapa pemerintah nggak meneliti atau mengembangkan varietas yang memang punya potensi cup excellence-nya itu run di, kalau ada range 5, kenapa dia nggak meneliti di range yang 4 misalkan. Atau ternyata ini subjektifnya saya aja ya, ternyata memang Komasti buat beberapa orang kategorinya varietas eksotik atau rare gitu, bisa jadi kan. Alright, kita akan pakai metode open switch. Saya kasih round 50. Ini juga. Ini nggak dibuka ya? Sorry, buka nih. Ngasal aja. Kita tutup di detik ke 50 juga. Ini juga sama. Tutup. Habis itu saya tuang, karena dia 13 gram, jadi saya nuangnya di sekitar ini juga. Saya tutup terus, lalu kita tuang lagi. Alright, ini saya tuang juga. Memang enggak apple to apple, karena ini saya bikin ice. Ini saya bikin black ice nya, saya panjangin dikit ya. Satu 13 gram 140 airnya. Kalau ini saya akan turunkan di menit kedua. Kita cek ya seperti apa rasanya setelah seminggu resting tepatnya. Karena saya penasaran kok natural ya ini prosesnya. Saya ngerasa nggak ada bedanya dengan Andung Sari atau Katimor pada umumnya. Bahkan buat saya Katimor natural dari Cina, Yunan, buat saya lebih lembut gitu ya. Saya ini turunkan di
kalau bapaknya curhat ya. Sekarang dia nggak sebegitu sensitifnya guys sama perasaan bapaknya yang sensitif ini. Jujur mungkin saya sebenarnya bapak yang selalu pengen deket sama anaknya temen ya. Mana anaknya lagi asik sama temennya, cemburu. Yes, alright, ini buat namanya ranting. Dia kan kupingnya nggak dibuka, bapak ngomong apa ya? Apakah anak sekarang memang nggak peka terhadap perasaan orang tuanya? Saya juga nggak tahu ya. Ya guys, sorry guys, sambil curhat sambil brew ya. Why Komaste? Kemarin kan saya memang brew di hari pertama saya roasting, lalu along the way saya di Sunter juga saya tetap brew, memaknai saya mencari sesuatu yang ada kopi yang memang gini teman-teman, ada kopi yang memang ya nyaman untuk diminum, ada kopi yang memberikan sebuah kejutan tersendiri ya. Oke, ini roasting hari ke 7 8 weekend, saya roasting weekend, ketemu weekend lagi. Wow, sebenarnya kalau orang bilang bisa dieksplor lebih jauh, yes, tapi sebenarnya nggak bisa terlalu jauh juga ya. Katimor still Katimor guys, kecuali si risetnya kakaonya mengawinkan si Andung Sari menjadi komposit Andung Sari 3 ini, di in betweennya dia dikawinkan dengan varietas yang bourbon kah atau orange bourbon atau kalau dari apalagi ya, red Caturra atau red bourbon atau yellow Caturra, mungkin dia bisa atau tipikal lah ya, dia memberikan secara kompleksitas lebih goks, walaupun sebenarnya ini enak di kategori lidah saya. Kalau buat saya tipe-tipe kopi yang nyaman buat peminum-peminum yang nggak mau terlalu acidity-nya nampol, nggak mau terlalu berbody banget, nggak mau terlalu ada heboh. Ini bisa jadi pilihan. Kalau bisa dibilang I like it nggak? I like it. Saya suka. Tapi apakah ini sangat jauh dengan gengnya Katimor? Enggak sih, kalau buat saya. More or less mungkin ini karena udah di enhance dari sisi tahan karat daun, tahan cuaca, tahan panas, tahan ketinggian, tahan wilayah mungkin ya secara risetnya, dan dari sisi rasa dia mungkin agak upgrade, plus dari sisi panen juga upgrade, per hektarnya bisa menghasilkan berapa ton, karena pada akhirnya teman-teman hasil riset itu mesti objektif, bukan subjektif sesuai dengan keinginan rasa saya gitulah ya. Kalau saya melihatnya objektif based on kalau petani nanam 1 hektar dengan effort yang nggak gampang gitu ya, dari mulai pembibitan sampai manen sampai proses, dia kan harus menghasilkan range panen bertonton ya. Ketika dia panennya kecil, lalu rasanya juga katakanlah tanda kutip nggak se-eksotik Sidra atau Laurina atau Colombia Geisha atau Colombia Panama, Geisha Panama, atau varietas memang dianggapnya rare tanda kutip, ya dengan hasil yang biasa rasanya ya, dengan nanti hasil panennya juga biasa, jadinya rugi lah
Jadi lebih baik dia kayak kalau di levelnya Colombia kayak si Castillo, panennya berlimpah, gampang pemeliharaannya, tahan ini tahan itu, rasanya juga average aja, tapi bisa membuat petani lebih makmur ya, why not gitu ya. Ini kayaknya kalau di roasting lebih lama akan lebih goks. Kalau buat saya ini something lemonade, lime, citrusy, acidity-nya ya. Ini so tahu teman-teman. Terus ada hint floralnya, coklatnya tipis, sense kayak dusty coklat. Lalu body medium yang pasti. I like it, yes. Nyaman diminum tempatnya ya. Balance semuanya. Nanti kita coba yang akan dibikin hot latte kayak apa ya. Yang DTR 15%, ini 13%. Sweet jambu merah, jadi tipis, lucu rasa sebenarnya. After taste lumayan seru ya, menyisakan crunchy-nya something kayak crunchy-nya citrusy lah ya. Citrusy crunchy ya, aneh juga ya. Kayak crunchy-nya green apple. Saya pakai ini nih, peppernya yang ini nih. Asik juga nih peppernya yang ini ya, buat komasti. Walaupun slightly agak berbody. Kalau bisa dibilang setelah minum selalu merasakan kalian semeriwing clove, ginger atau mint. Kalau teman ala-ala bilang, bang tolong dong di review dengan jujur. Kalau saya jujurnya based on pengalaman aja, jadi bukan based on palette yang udah dipelajari sama master SCAI dan lain-lainnya ya guys. Jadi semua based on experience saja, based on selera saya. Subjektif mungkin, tapi kalau bisa dibilang apakah Komasti ini enak untuk diminum? Yes. Buat seasonal oke. Tapi buat saya orangnya bosenan. Jadi ini buat daily kalian mesti mix dengan kopi-kopi dari Jawa Barat yang acidity-nya kadang lebih seru, atau kopi-kopi dari Jawa Timur, Ijen juga lebih seru. Ijen lagi banyak orange bourbon, ada Marago Gap juga ya, tapi Marago Gap belum saya coba. Oke, rekomen. Kalau saya di kategorinya rekomen, walaupun di sesi roasting cukup PR nge-sortirnya karena banyak bean yang light bean, pale, dan mostly dua itu sih. Kalau defeknya ya bisa dibilang dikit, walaupun ada beberapa inseknya. Karena insek ya, apakah insek banyak ngaruh ke rasa? Ya lah, pastilah. Sesuatu yang udah rusak dari sisi basicnya, ya kalian kayak makan buah apel aja. Kalau basic ya kalian udah ada uletnya, ya pasti secara rasa akan berubah. Sama lah buah-buahan juga, apalagi banyak ya. Oke, itu aja. Nanti kita akan cek sesi dibikin hot latte batch 2 yang memang 15% slightly lebih dark. Ini kategorinya medium. Mungkin coklatinya akan lebih nonjol dan lain-lainnya. Let's see aja. Kita akan coba nanti brew di rumah. Buat kalian yang mau beli green bean-nya, kalian bisa kontak si apa ya namanya, Salutko apa Sultoko,
satu grup sama kopi kapal api, dia korporasi lah hitungannya ya. Jadi pastinya buat diekspor karena kapal api salah satu pengekspor kopi terbesar juga di Indonesia, juga salah satu produsen kopi terbesar juga di Indonesia yang komersialnya. Dan ya no wonder kalau si Komasti juga attach sama kakao risetnya untuk dikembangkan lalu di apply ke si korporasi ya. Dan dia pasti, kalau korporasi kan nggak mencari something yang yang rare gitu ya. Mereka nyarinya sesuatu yang bisa panen sebanyak mungkin di satu musim panen. Sementara kalau di 90 plus siapa lagi lah, Esmeralda atau beberapa petani di Kolombia, dia nyarinya terroirnya, nyari rarity-nya, nyari specialty-nya, nyari varietasnya, jadi agak beda lah ya. Kadang kita nggak bisa membandingkan karena setiap petani, setiap negara, setiap produser, prosesor atau siapapun itu punya objektifnya masing-masing. Tinggal bagaimana kita dari sisi personal kita merasakan atau menanggapinya atau menyiasatinya dan lainnya ya, kembali lagi ke kita masing-masing. Sekali lagi masalah selera, kembali ke selera kita masing-masing ya. Sekali lagi buat saya si Komasti enak, nyaman, bisa jadi selingan atau bisa jadi something yang kalau kata nenek saya you will never know until you try. Jadi ya akhirnya saya mencobanya. Ini Cobra, ini Komasti, ini dari Bali, ini dari Toraja. Wanginya enak setelah sisa buahnya, masih aromatik ya, tapi nggak searomatik nggak searomatik proses-proses. Even si Toraja dengan USD-nya lebih aromatik, atau Kintamani dengan USD-nya natural lebih sweet aromatiknya. Itu aja sih. Banyak kali lebar, banyak bacot. Silahkan meluncur. Nanti kalau kalian mau cek rilis-rilis tipis-tipis kopi-kopi ala-ala suka-suka, pantau aja di bio DM-nya, tinggal bio IG tinggal diklik apa yang ready, apa yang ongoing, dan apa yang masih on resting. Ciao.